sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktu. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dengar perumpamaan Yesus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada banyak orang karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan dua bacaan yang cukup panjang. Bacaan pertama mengisahkan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Masih mending dijual, tadinya mau bunuh karena mereka iri hati. Lalu Yusuf ke tanah Mesir. Dan akhirnya kita tahu cerita selanjutnya bahwa Yusuf nanti yang menolong dari saudaranya ini pada saat mereka mengalami bencana kelaparan. Ini menjadi tokoh yang penting. Bayangkan, yang tadinya menjadi target dari iri hati, yang tadinya mau persekongkolan jahat, Yusuf ini dibunuh. Dan ada yang mengingatkan, jangan dibunuh, masukin aja ke dalam sumur yang kering, udah kita tinggal di situ. Tapi ketika ada saudagar-saudagar lewat, kita jual aja supaya menghasilkan ada uangnya. Bayangkan betapa tidak enaknya jadi Yusuf ketika itu. Padahal dia dikatakan anak yang terakhir, yang tidak tahu apa-apa, mungkin masih kecil, yang diminta oleh bapaknya, tuh saudara kakak-kakakmu mengembalakan domba, ikut sana. Lalu Yusuf nurut ikut. Betapa tidak enaknya menjadi Yusuf. Yusuf dalam tokoh ini, Perjanjian Lama. Gak enak. Dan ini juga yang kadangkala menggambarkan apa yang kita alami. Gak enak, kadang mungkin kita merasa atau mengalami situasi-situasi di mana ini kita merasa sungguh-sungguh tidak layak. Romo saya gak punya kemampuan. Atau di sisi lain, Romo saya dipegang. Saya sebagai satu-satunya pengikut Kristus di keluarga, kadangkala saya direndahkan, Romo. Saya kadangkala ya menjadi subjek iri hati karena saya bisa seringkali berbuat baik, punya rezeki, Romo. Kadang-kadang saudari-saudara itu pada iri.
Mungkin kita mengalami hal yang sama juga seperti Yusuf. Atau kalau dalam bacaan Injil katakan menjadi batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Gak enak. Kadang-kala kita mungkin mengalami situasi-situasi seperti itu. Apalagi masa Prapaskah ya. Gereja Katolik memberikan waktu masa Prapaskah untuk seringkali menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Jalan salib, lalu nanti ada sakramen tobat, lalu dimulai dengan Rabu Abu, lalu pantang dan puasa, berbagi amal kasih dengan APP. Itu situasi-situasi yang membuat kita kalau sungguh menyadari dan sungguh memasuki masa Prapaskah ini tidak enak. Karena situasi-situasi yang menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita, keberdosaan kita, keterkecilan kita, kerapuhan kita, gak enak. Tapi dari saudaraku yang terkasih, kalau kita lanjutkan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, selanjutnya kan ada, telah menjadi batu penjuru. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita semakin menyadari bahwa kita itu secara langsung dipilih oleh Allah. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan orang antah berantah. Kita bukan orang anonim. Bukan. Yang enggak punya nama, yang enggak punya identitas. Enggak. Kita pilih Tuhan menjadi batu penjuru. Saudari-saudara, kalau kita sekarang merasa terbuang, dikucilkan, difitnah, dihina, disingkirkan, seperti batu yang dibuang, tapi tidak dengan Tuhan Allah. Dia ambil kita, dia pilih kita, dia jadikan batu penjuru. Buat berbagai macam hal, buat kesaksian apapun. Maka kalau sekarang yang mungkin ya masih single ya, masih jomblo, masih bingung, Romo kok saya nggak laku-laku ya Romo ya. Jangan-jangan nih saya batu yang dibuang oleh tukang. Nah, jangan-jangan ya. Tapi no, tidak seperti itu. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi batu penjuru. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa sedih, jangan merasa ngelongso paling menderita, enggak. Tapi Tuhan kasih waktu yang tepat. Tuhan ambil, Tuhan pilih jadi batu penjuru yang bisa menjadi pewarta, menjadi saksian, menjadi pengalaman iman bagi banyak orang. Dari saudara, semangat, kita dipilih Allah, jangan takut, jangan merasa sendiri, kita bersama Allah. Allah yang sama, Yesus yang sama, pada saat Injil ini dikisahkan telah menjadi batu penjuru, hari ini juga memilih kita untuk batu. Semoga kita dikuatkan dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dalam kebimbangan, dalam keraguan kita. Tuhan senantiasa punya harapan. Kita hening sejenak.